Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, kali ini Sandi bikin videonya pagi hari, teman-teman ya. Nah, sebelumnya Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu nih. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Sribuana Ciputat yang kali ini berjaga di IMS 2025 yang ada di G-Expo Kemayoran ya, teman-teman ya. Sampai nanti tanggal 13 Februari ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke G-Expo acara IMS ya, langsung aja ke booth Suzuki. Itu boothnya ada di sebelah kiri pintu masuk pas di Hall A, tepatnya A1 gitu. Jadi buat teman-teman yang masuk ke sini ke IMS, setelah pintu masuk Hall A itu langsung aja di sebelah kiri, dan itu gedenya luar biasa ya teman-teman ya. Maksudnya ini tuh salah satu bukti bahwa Suzuki itu gak main-main di tahun 2025 ini di event IMS ini teman-teman. Nah, di pagi ini Sandi mau bahas apa ya? Ini karena kebetulan masih sebelum jam 10 ini, masih setengah 10-an. Belum ada pengunjung yang masuk, jadi Sandi bisa sedikit review booth Suzuki di pagi hari ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke videonya. Unit pertama yang mau Sandi kasih lihat ke teman-teman adalah ini nih. Ini adalah unit konsepnya Suzuki ya. Itu ada EWX atau EWX gitu ya. W-nya itu Sandi rasa dia dari kata wagon. Karena EWX ini itu basis desainnya diambil dari Karimun Wagon ya, teman-teman ya. Jadi city car 5 penumpang yang praktis banget dan dimensinya kompak banget. Tapi ya ini hanya mobil konsep ya teman-teman, jangan dibayangin kalau nanti tuh mobilnya akan jadi seperti ini. Maksudnya nggak segini-gini juga kali sepertinya, kayak bannya apalagi ya. Untuk bannya itu cakep banget, tapi ya lagi-lagi ini dia tadi mobil konsep yang sepertinya kalau nanti diproduksi massal dia nggak pakai ban yang sekeren ini kali ya mungkin ya. Tapi ya kita tunggu aja, karena EWX ini akan dijual di Indonesia itu masih paling cepat tahun depan di 2026. Karena yang pertama muncul itu di Gias kemarin itu ada EVX. Nah, itu yang basisnya dari Vitara yang SUV compact. Sama-sama 2 baris saja, tapi EVX lebih besar dibanding dengan EWX ini, EWX ini. Tapi tuh depannya Sandi mau nunjukin keren banget ya, lampunya ini udah futuristik banget gitu, karena itu mobil EV-nya Suzuki kedua setelah EVX. Nah, selanjutnya apa Mas Indi selain EWX ini? Konsep kedua yang dibawa Suzuki di IMS 2025 kali ini adalah carry charging gitu. Atau mobil charging ya teman-teman. Nah, jadi mobile charging. Jadi ini tuh konsepnya ya, konsepnya mobil ini atau carry yang dibikin box ini tuh dia akan ngecharge untuk mobil-mobil EV gitu. Apalagi yang EV-nya dari Suzuki pasti kompatibel banget ya nantinya ya. Nah, ini pintu belakangnya lagi ditutup. Nah, nanti di sini ada tuh chargernya. Jadi mobil ini tuh charging service. Dia bisa untuk ngecharge nanti mobil-mobil EV-nya Suzuki yang salah satunya ada di sini tadi, EWX gitu. Nah, sebelum EWX nanti akan keluar dulu EVX atau Vitara itu ya, basisnya Vitara. Ini konsep juga teman-teman, jadi nggak dijual, belum dijual. Nanti setelah peluncuran mobil-mobil elektriknya Suzuki, pasti mobil ini juga akan bertebaran di Indonesia. Jadi ini tuh bukti bahwa Suzuki juga udah mempersiapkan untuk masa depannya ya. Maksudnya nggak ketinggalan banget gitu, karena banyak customer itu bilang bahwa produk-produk Jepang ini kok lambat banget gitu ya untuk electric vehicle-nya gitu. Tapi ya ini dia, Suzuki udah siap sebentar lagi, nggak lama lagi, karena memang untuk pabrikan-pabrikan Jepang itu research and development-nya bukan lama, tapi bisa dibilang lebih matang dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak mau tuh nanti kejadian di after sales-nya, maksudnya di jangka panjangnya ada masalah gitu, nggak mau. Jadi untuk Jepang itu emang agak lambat, tapi jaminan masa depannya lebih terjamin yang pasti gitu teman-teman ya. Beralih dari konsep EV, selanjutnya mobil konsep selanjutnya adalah Carry Moko, yaitu mobil toko teman-teman ya. Jadi itu konsepnya kayak van gitu yang bisa difungsikan sebagai toko. Jadi ini van portable. Jadi keren banget, ada bukaannya buat bisa ngelayani nanti pelanggan. Biasanya bisa dibikin untuk usaha coffee shop atau
soft drinkan gitu teman-teman ya. Bisa naruh kulkas di dalamnya. Kemudian untuk bak sampingnya itu bisa jadi meja portable nantinya. Kemudian pintu sampingnya ini, nah ini bisa dibikin atap ya, jadi bisa lindungin customer dari hujan dan panas pastinya. Nah, di lengkapnya tuh ada minibar juga ya di dalamnya. Di dalamnya ada minibar yang keren banget. Nah, itu bisa jadi konsep masa depan juga untuk bisnis teman-teman. Jadi carry pickup ini akhirnya nggak hanya difungsikan sebagai mobil angkutan gitu ya, untuk muatan gitu, nggak hanya seperti itu teman-teman. Jadi bisa juga nanti difungsikan sebagai mobil usaha lainnya. Nah, ini salah satu konsepnya adalah Moko, carry Moko. Itu artinya mobil toko gitu teman-teman ya. Yang sedikit menarik perhatian di IMS di booth Suzuki pastinya di tahun ini adalah ini nih, ada ini namanya white body dari Suzuki. White body itu apa Mas Andi? Jadi white body itu adalah semacam kisi-kisi pengembangan mobil-mobilnya Suzuki gitu. Jadi kisi-kisinya kedepannya itu akan diproduksi mobil dengan kerangka seperti ini. Tapi ini belum dikasih tahu ya. Nantinya ini untuk mobil apa gitu belum dikasih tahu, belum ada bocoran. Jadi hanya cuma hanya kerangka dalamnya saja teman-teman. Setelah dilakukan pengecatan dibawa ke sini tuh, kita dikasih unjuk. Jadi kita kayak ikut serta dalam pengembangan unit-unit barunya Suzuki gitu. Jadi ini nanti kira-kira jadi mobil seperti apa ya? Yang pasti kalau dilihat dari ini kerangkanya, ini bisa 2 baris saja sepertinya. Karena apa? Karena pintu tengahnya itu agak ke belakang gitu. Jadi kalau dibikin 3 baris sepertinya udah terlalu mepet ya. Karena pintu belakang kaca belakangnya itu udah melandai banget. Dan ini pun sudah banyak reviewer yang memprediksi kalau ini adalah white body dari Suzuki Fronx. Suzuki Fronx yang akan di launching di tahun ini, di pertengahan tahun nanti ya pastinya. Banyak orang memperkirakan ini adalah kerangka dari Suzuki Fronx. Bahkan kemarin Sandi sudah baca juga beritanya dari gridauto.com ya, itu salah satu media otomotif terbesar di Indonesia. Dia sampai memberi judul atau headline-nya itu ini kerangkanya Fronx. Maksudnya Fronx di IMS 2025 udah datang tapi dengan tampang yang seperti ini gitu, yang cuman kerangka doang. Itu klaim dari Fronx, walaupun sebenarnya dia juga belum dapat info resmi ya kalau ini adalah kerangka dari Fronx, karena dari pihak internal Suzuki sendiri masih merahasiakan ini tuh white body untuk produk apa gitu. Tidak cuma konsep-konsep yang ada di booth Suzuki IMS 2025 ini teman-teman ya, tapi yang menarik perhatian juga di sini tuh ada insentif khusus untuk LCEV-nya Suzuki ya. Nah, di sini untuk ini ada nih insentif LCEV hingga 6 juta untuk unit all new R3 hybrid dan XL7 hybrid. Jadi apa itu LCEV Mas Andi? LCEV itu adalah low carbon emission vehicle. Jadi ini dia R3 hybrid dan XL7 hybrid. Yang ini R3 hybrid, yang ini XL7 hybrid, itu masuk dalam kategori LCEV ya teman-teman. Udah dapat insentif tambahan dari pemerintah ini ya, hingga 6 juta. Jadi itu variatif. Ada yang 5 juta, ada yang hampir 6 juta memang. Nah, nanti untuk pastinya itu berapa Mas insentifnya untuk R3 hybrid dan XL7 hybrid? Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar tuh di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Langsung konsultasi sama Sandi. Jadinya insentifnya berapa Mas untuk XL7 Beta misal, atau untuk Alpha, atau untuk R3 GX atau Cruise yang di sini. Nah, pastinya berapa? Itu lumayan lah, 5 juta itu. Itu belum termasuk diskon dari Sandi ya. Belum termasuk diskon atau program dari IMS sendiri. Nah, Sandi juga mau menginfokan kalau di IMS ini ada program-program semacam flash dan breezy. Nah, untuk carry pickup itu dapat saldo flash sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk all new R3 dan XL7 itu dapat saldo breezy sebesar 1 juta rupiah juga. Kemudian espresso dapat 2 juta. Dan yang paling besar itu ini untuk Grand Vitara. Grand Vitara dapat saldo breezy senilai 3 juta rupiah teman-teman. Mantep banget pokoknya. Beli jalan-jalan ke sini dengan modal tiket kalau weekend 90.000 ya. Weekend 90.000, weekday 50.000. Kemudian teman-teman mampir ke boothnya Suzuki, ambil Grand Vitara, dapat tambahan saldo breezy 3 juta yang SPK di event ini, di event IMS ini gitu. Walaupun pelunasannya nanti setelah event boleh ya pastinya teman-teman. Tapi kan nanti udah SPK dulu sama Sandi di IMS 2025 ini.
Nah, itu tadi sekilas booth Suzuki di IMS 2025 ini teman-teman ya. Sandi bahas dikit aja yang menarik, karena untuk unit-unit reguler lainnya itu udah banyak Sandi bahas di channel YouTube Sandi ya. Di video-video Sandi udah ada. Tapi yang menarik dari IMS 2025 ini diantaranya yaitu, nah ini Sandi mau ulangin, kalau hall Suzuki, booth Suzuki di hall A1 ini tuh yang terbesar di IMS 2025 ini teman-teman ya. Udah gitu, di samping pintu utama itu sebagai bukti ya, lagi Sandi ulangin, itu sebagai bukti kalau Suzuki itu emang serius di tahun 2025 ini. Apalagi nanti setelah kedatangan Suzuki Fronx, pasti market di Indonesia itu bakal diramaikan oleh logo Suzuki ya, logo S yang kayak logo Sandi juga ya. Yaudah kalau gitu, Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum juga, Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri, karena sebentar lagi Sandi akan bertugas ya. Ini di shift pagi Sandi datangnya. Sandi ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.